きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Jadi begitulah cerita dari Umemiya kepada Sakura. Kisah sebelum Umemiya menyatukan Furin. Sakura pun lalu bertanya ke Umemiya, "Kenapa kau membicarakan itu padaku?" Umemiya pun menjawab, "Ya, kau terseret dalam pertarungan masa lalu kami. Dan bahkan kau diincar oleh Endo. Paling tidak yang bisa kulakukan adalah mengajarimu tentang sejarah yang menciptakan semua ini." Mendengar itu, Sakura pun jadi salting dong. Sampai Sakura pun gak mau melihat Umemiya. Karena Sakura bingung akan bersikap apa di depan Umemiya. Umemiya pun lalu memeluk Sakura dong dan mengatakan, "Kau pria yang baik. Aku tidak menceritakan kisahku untuk meminta simpatimu. Aku bahagia saat kita berkumpul di sini. Apa kau ingat yang kau katakan kemarin? Bisa ku bilang menjadi bagian dari kota telah merubahmu. Itu membuatku sangat bahagia. Itulah kenapa aku hanya ingin kau tahu kalau kita sama." Sakura pun semakin salting dong. Tiba-tiba Sakura langsung diseret oleh Hiragi. Diajak untuk latihan lagi. Namun Sakura nggak mood untuk latihan. Hiragi pun lalu menyuruh Sakura untuk pergi. Sakura pun lalu berjalan pergi. Hiragi pun sampai heran dong. Nggak seperti biasanya. Setelah Sakura pergi ke taman, Sakura pun heran dengan dirinya. Dengan perkataan dalam hati Sakura, "Sialan, apa-apaan ini? Tubuhku seperti milik orang lain saat ini." Setelah mendengarkan cerita dari Umemiya, aku merasa sangat dekat. Apakah aku benar-benar berubah? Sepertinya benar. Aku akan menjadi yang teratas di sekolahan. Aku bahkan tidak pernah bermimpi kalau tempat seperti ini bisa merubahku. Kenapa aku menjadi diriku saat ini? Kenapa tempat ini memang begini adanya? Apa mungkin itu semua karena dia? Kalau begitu, hal yang bisa kulakukan adalah..." Sembari Sakura percaya dengan dirinya. Setelah malam, mereka semua pun pada patroli di berbagai sudut jalan kota. Setelah pagi, Bofurin pun kembali rapat lagi dengan Saku Mizuki, menerangkan rencana dan strategi untuk menghadapi Endo dan gengnya nanti. Karena pertarungan akan terjadi 9 hari lagi. Tepat pada pukul 00.00. Tujuan Endo seperti yang tertulis di surat untuk melenyapkan Bofurin. Ketika mereka menyelesaikan itu, mereka akan mengembalikan kota seperti dulu lagi. Dan mereka tak memberitahu di mana mereka akan menyerang. Karena tidak tahu akan datang dari mana, maka harus membuat garis pertahanan di kota. Karena ini akan menjadi pertarungan pertahan skala besar untuk melindungi kota. Mizuki pun lalu menerangkan rencananya, di mana posisi jaga setiap orang. Area di luar rel adalah milik si Historen dan tidak termasuk. Karena itu, hanya menjaga 3 lokasi utama: hutan, sungai, dan jalan utama. Hutan kota itu begitu besar dan jalan sempit. Jadi, tim Soju dan Kumoku akan berjaga di sana. Dan jalan utama memberikan penglihatan yang bagus. Tapi, itu meluas hingga ke kota. Jadi, tim Jikoku dengan kemampuan adaptasi dan kerjasama yang sempurna akan ditempatkan di sana. Dan terakhir, ada 3 jembatan. Dan untuk melewati sungai, itu sempit dan harus membagi orang-orang. Jadi, orang yang kuat yang harus di sana. Itu artinya, tim Tamon akan menjaga sungai. Itu artinya, tim Tamon akan dibagi menjadi 3 grup. Dan setiap jembatan akan dijaga setiap satu kelas. Nira pun lalu bertanya, karena tidak tahu mereka akan menyerang dari mana, makanya dibagi menjadi berbagai tempat. Tapi, jika mereka hanya fokus pada satu titik dan menyerang di sana, mereka akan menghancurkan pertahanan dengan cepat dan akan menghancurkan kota. Gimana?
Mitsuki pun lalu menerangkan lagi. Untuk pertarungan yang akan datang, musuh telah menambahkan 2 aturan. Pertama, selama mereka masih melihat anggota Bofurin yang masih bisa bertarung, mereka tidak akan menyentuh kota. Maka dibutuhkan wakil kapten untuk memberi informasi di grup chat. Jika ada banyak musuh dan butuh bantuan, maka kirim tanda X. Dan jika tim bisa menangani, maka kirim tanda O. Dan Umemiya akan tetap berada di lapangan sekolahan. Itu karena aturan kedua, Bofurin Hajime Umemiya tidak boleh meninggalkan lapangan sekolahan saat pertarungan. Jika ada yang melihat dia di kota, mereka akan mengabaikan kita dan menghancurkan kotanya. Karena mereka tidak ingin Umemiya di depan. Mungkin mereka berpikir kalau menahan Umemiya sudah cukup membuat mereka menang. Tapi yang perlu tahu adalah kalau mereka menyegel pertarungan terkuat di Bofurin. Mendengar itu pun pada murung semua. Umemiya pun lalu mengatakan ke mereka semua, "Ayolah guys, jangan terlihat murung begitu. Kita bertarung sebenarnya. Selama masih ada di antara kita yang masih berdiri, kota akan tetap aman. Tujuan utama kita hanyalah melindungi kota. Jadi, aturan ini sebenarnya membantu kita." Musuh telah salah paham. Mereka pikir mengeluarkan Umemiya di garis depan akan merubah sesuatu. Bofurin tidak ada karena aku di sini. Perwakilan Bofurin itu adalah kalian semua. Aku mengandalkan kalian guys. Tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Mendengar ucapan dari Ume, mereka semua pun kembali bersemangat lagi. Dan ini lalu memperlihatkan hari pertarungan sudah tiba. Semua orang Furin sudah pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Dan tim Sakura sudah berhadapan dengan musuh yang banyak daripada tim Sakura. Nirai pun lalu memanggil bantuan. Namun tiba-tiba Nirai dikagetkan dengan notif grup. Dan ternyata di berbagai sisi sudah kedatangan musuh yang begitu banyak. Setelah dapat notif chat dari grup, Nirai pun sampai ketakutan dong. Karena semua tim di lokasi butuh bantuan semua. Nirai pun lalu bertanya ke Sakura, "Kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan, Sakura?" Dan di sisi lain, terlihat Endo dan Chika Takishi yang memantau akan terjadinya perperangan itu. Dengan Endo melihat waktu di HP-nya, dengan senangnya mengatakan ke Chika, "Kau tahu kenapa aku memilih hari ini? Karena dalam 3 menit lagi, ini hari ulang tahunmu." Chika pun menjawab, "Jujur saja, aku tak peduli." Endo pun dengan tertawa menjawab, "Ya jelas tidak sih, ini bukan pesta ulang tahun biasa. Karena kita akan bikin festival besar-besaran. Jadi, mari kita mulai festivalnya." Umemiya pun dengan memantau chat grup sembari menatap langit, Umemiya pun mengatakan, "Perasaan ini nostalgia banget. Menurut kalian juga begitu kan teman-teman?" Dengan memperlihatkan di berbagai sisi akan terjadinya perang besar-besaran. Lalu langsung menuju ke tim Mitsuki. Mereka pun juga sama saja merasakan, mengingatkan akan masa lalunya. Takumi pun juga mengatakan, "Saat pertama kali datang ke Furin, setiap hari kami melihat kondisi ini." Lalu Tesuba mengatakan, "Saat itu jauh lebih buruk daripada yang kita alami saat ini. Maksudku, kami cuma berlima waktu itu." Lalu Hiragi juga mengatakan, "Sungguh, memikirkan saja membuat perutku sakit." Lalu ini pindah ke Sakura lagi. Dengan melihat HP-nya, Sakura pun mengatakan, "Ini membuatku merasa hal seperti ini dulu pernah terjadi. Ada lebih banyak orang dari yang kita kira. Dan kita dikelilingi mereka." Lalu Sakura mengatakan ke timnya, "Jadi, apa kalian mau aku melakukannya sendiri lagi?" Lalu, para kapten tim Furin
dan juga Sakura mengatakan, padahal berbeda tempat, namun kata-katanya terhubung. Sakura, mereka yang menyebabkan rasa sakit. Mitsuki, mereka yang membawa kerusakan. Takumi, mereka yang memiliki niat jahat. Tetsuba, mereka akan. Hiragi, dibersihkan. Sakura, oleh Bofurin tanpa kecuali. Dan waktu sudah tiba, Endo dan Chika lalu menyalahkan peringatannya dengan kembang api. Pertarungan pun lalu dimulai. Musuh tim Sakura pun masih percaya diri karena menang jumlah. Bahkan menganggap hanya seperti jalan-jalan di taman. Setelah berhadapan, Suo pun lalu menyuruh rekannya untuk kembali ke posisi. Sakura pun lalu memulainya. Dengan meloncat, Sakura pun lalu menghantam musuh yang paling depan. Perperangan pun lalu dimulai. Dan yang terdepan di tim Sakura adalah Sakura dan Sugishita. Lalu di belakangnya Tetsuge. Dan yang belakang Ryu dan Suo saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Musuh Sakura pun sampai heran dan mengatakan, apa-apaan dengan bocah ini? Meski kita di belakang mereka, mereka mendekat satu sama lain. Kamilah yang akhirnya dihajar. Terlebih, jembatan sempit, hanya beberapa orang kita yang bisa masuk sekaligus. Dengan salah satu musuh lolos dari pertahanan depan, lalu musuh itu menghajar Nirei. Nirei pun lalu menerapkan trik dari gurunya, dan itu pun berhasil. Dengan Suo melihat ke Nirei dan sekelilingnya, Suo pun mengatakan, ini berjalan lancar. Tapi, ini hanya awal dari neraka. Kita benar-benar berharap dengan Sakura dan Sugishita. Sakura dan Sugishita walaupun seperti air dan minyak, mereka berdua pun combo di pertahanan depan. Ketika musuh yang terdepan sudah dijatuhkan oleh Sakura dan Sugishita, Sakura pun lalu mengatakan ke musuhnya, sialan, kalian semua lemah. Hei, kau yang di sana, gorila pirang, kirim bertarung terbaik kalian dan seret mereka ke sini. Pertarungan pun masih terjadi. Namun anehnya, Sakura dan Sugishita malah berantem sendiri. Emang selalu begitu sih dia. Anzai pun sampai berteriak untuk mereka berhenti. Suo melihat itu pun hanya tersenyum dan menganggap mereka berdua memang satu frekuensi. Dan ini lalu kembali ke awal, menceritakan strategi dari tim Sakura sebelum perperangan terjadi. Dengan tim Sakura rapat di kelasnya, karena Sakura menyerahkan tanggung jawab untuk membuat rencana kepada Suo. Dan itu artinya Sakura sudah belajar cara membiarkan orang lain membantunya. Suo pun lalu memulainya untuk bicara tentang strateginya dengan perkataan Suo kepada timnya. Berdasarkan aturan yang mereka tulis di surat tantangan, mereka tidak akan menyentuh kota selama masih ada di antara kita yang bisa berdiri. Yang itu artinya aspek paling penting di pertarungan kali ini bukanlah untuk menang, tapi juga tidak boleh kalah. Daripada fokus mengalahkan musuh, kalian semua harus memprioritaskan menjaga diri agar tidak tumbang. Bagaimana jika jumlah mereka melebihi kita? Memikirkan lagi hal pertarungan sebelumnya dengan kill. Mereka menahan dan mengepung kita. Saat itu, kita cukup kewalahan. Ingat, namun ada satu hal yang membuat pertarungan ini berbeda dari sebelumnya. Adalah jembatannya. Kita akan bertarung di jembatan sempit dengan ruang terbatas. Tidak peduli beberapa banyak orang yang kita lawan. Mereka hanya bisa mengirim sedikit orang saja. Yang itu artinya itu juga akan membatasi beberapa banyak orang
yang akan kita lawan sekaligus. Kunci dari pertarungan ini adalah ada pada seberapa lama kita bisa menahan formasi kita. Kita akan maju bersama, menghadap ke arah yang sama. Secara berkelompok, kita akan menjaga posisi agar lebih dekat satu sama lain. Dengan begitu, akan sulit bagi mereka untuk menyelinap ke belakang. Jadi, orang di bagian belakang akan membantu orang di depannya agar berjalan lancar. Rencana ini harus tak satu pun dari kita yang boleh kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Oke? Namun kita juga akan mengirim beberapa orang di barisan terdepan. Orang yang cukup kuat untuk bertarung sendirian dan bisa mempertahankan posisi sambil menumbangkan beberapa musuh. Siapa kalau bukan dua pentolan kelas kita, Sakura dan Sugishita. Suo pun lalu menyuruh Sakura dan Sugishita untuk jabat tangan bila setuju. Dengan terpaksa, Sakura pun lalu mengulurkan tangannya ke Sugishita. Namun tangan Sakura hanya ditepis biasa oleh Sugishita. Itu pun membuat Sakura menyala dong. Dan akhirnya mereka berdua jadi ribut seperti biasa. Namun dengan pesan Suo terakhir, jika musuh yang sangat kuat muncul, Suo meminta mereka berdua untuk fokus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan ini pun kembali ke pertarungan lagi. Dan 4 raja pun sudah bertarung. Endo dan Chika Takeshi pun masih memantau pertarungan dari atas gedung. Kembali ke pertarungan lagi. Dan di dalam pertarungan tim Sakura masih bertahan karena mereka bekerja sama dengan baik. Suo pun dengan bertarung masih mengawasi di sekelilingnya dengan perkataannya. Jadi mereka tidak di sini. Dan ini beralih ke pertarungan tim Mitsuki dan Momoshi. Dan ini anggota gengkil itu dengan perkataan Shingonatori. Furin sebenarnya penuh dengan monster seperti kalian ya. Benar-benar menyebalkan. Di saat kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Dan ternyata gengkil berhadapan dengan tim Tesuba. Tesuba pun lalu menghajarnya. Dan ini pindah ke tim Hiragi. Dengan perkataan Hiragi ke timnya, kita sedang berburu. Kalian ini banyak sekali. Cepatlah dan selesaikan ini segera. Tim Hiragi pun kembali berburu lagi. Lalu pindah ke tim Sakura. Dengan teriakan Suo Kenirai menanyakan apa ada pesan dari lokasi lain. Dan ternyata tidak ada. Suo pun lalu beranggapan dengan perkataan dalam hatinya, aku benar, kita tidak butuh bantuan sama sekali. Jika terus seperti ini, situasinya tidak akan berubah. Lalu bisa menahan mereka beberapa saat. Dan tiba-tiba musuh datang lagi. Dengan berjalan mengatakan mereka tidak buruk untuk tahun pertama. Khususnya mie kurus dan rambut monokrom yang di depan itu. Mereka tidak seburuk itu. Itu karena mereka punya petarung yang seimbang yang menjaga bagian belakang murid lain. Bocah penutup mata itu adalah otak dan hati mereka. Dan ternyata mungkin 2 orang itu yang terkuat dari musuh tim Sakura. Dan orang rambut panjang itu akan menjangkau Suo. Dan yang gagah tak beradab ini akan menghadapi Sakura dan Sugishita. Dengan perkataan musuh yang gagah tak beradab itu kepada Sakura dan Sugishita, hei kalian, dasar berindilin silin.
Kenapa kalian berdua tidak bermain dengan kami? Sugishita dan Sakura pun terkejut dong. Karena musuh terkuat tim Sakura sudah datang, Sakura pun lalu mengatakan, sial, dia orangnya kan? Orang yang dibicarakan itu. Kami tidak bisa membiarkan mereka maju lebih jauh. Lalu beralih ke tim Momoshi dan Mizuki. Mereka juga sudah kedatangan musuh yang terkuat. Dengan manjanya, orang itu mengatakan ke Momoshi, kacamatamu sudah hancur dan kau masih kecil dan imut. Dan Tetsuba juga sudah kedatangan musuh terkuat. Dengan perkataan Tetsuba, astaga, tidak terima kasih. Aku tidak ingin melihatmu. Jadi, bisakah kau balik badan dan pergi dari sini? Dia pun menjawab, oh tidak bisa. Lalu beralih ke Hiragi. Dia juga sudah kedatangan musuh yang terkuat, Kacang Polo itu. Kacang Polo pun tertawa dan mengatakan, Hiragi, kau kayaknya kecapean. Kau juga sudah tua. Semua karena Umemiya membuatmu jadi seperti ini kan? Lalu beralih ke tim Kanji. Dengan sambatnya Kanji karena musuh terlalu banyak. Namun Kanji dialihkan pandangannya dengan salah satu dari musuh mereka. Namun nampaknya Enomoto mengenalinya. Kanji pun lalu bertanya ke Enomoto, itu orang yang Mizuki ceritakan pada kita kan? Enomoto, ya, teman-teman Endo, Takeshi dan gengnya. Mereka meninggalkan Furin, kelompok kecil dari pertarungan elit. Mereka menyebut kelompoknya Noroshi. Dan orang terkuat dari tim mereka setelah Endo dan Takeshi adalah Kanon Banjo. Dan ternyata yang berhadapan dengan 4 raja tadi itu adalah orang-orang terkuat dari geng Noroshi ataupun mantan Furin itu. Dan ini lalu kembali ke tim Sakura. 2 orang tadi sudah bersiap akan menghajar. Yang rambut panjang lalu berlari akan ke arah Suo. Dengan Sakura melihatnya pun mengatakan, sial, orang itu kabar buruk. Karena Sakura melihat rambut panjang itu, Sakura pun lalu diserang saja dengan yang gagah tak beradab itu, ataupun salah satu orang Noroshi itu. Dengan perkataannya, bagus, mari kita bersenang-senang. Suo melihat itu pun mengatakan, benar-benar datang. Sakura dan Sugishita membuat keputusan yang benar. Tapi mereka semua tiba-tiba maju menyerang. Dengan Suge melihat rambut panjang itu berbahaya, Suge pun mencoba akan menghentikannya. Namun dia pun lalu meloncat ke arah belakang. Suo pun tidak tinggal diam dengan meloncat. Lalu Suo mengarahkan tendangannya ke orang itu. Namun dengan mudahnya orang itu menghindar. Setelah berhadapan, rambut panjang pun mengatakan, meskipun merusak formasi, kau langsung mengejarku. Ketika kau melihatku sungguh cerdas, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kita sangat mirip. Suo menjawab, jujur saja, aku cukup terkejut mendengarnya. Lalu ini kembali ke awal saat berdiskusi akan berperang ini. Dengan perkataan Mizuki kepada semua orang Bofurin, semuanya, maaf mengganggu kalian yang bersemangat, tapi masih ada resiko yang mesti kita diskusikan. Aku yakin anak kelas 3 belum lupa. Dan anak kelas 2 pasti sudah dengar dari senior. Dan sedikit hal dari anak kelas 1 yang tahu hal ini. Ini soal Noroshi. Mereka mengikuti perintah Endo dan ikut meninggalkan Furin. Itu terdiri dari 10 petarung yang haus pertempuran. Jika Noroshi masih bersatu dan mereka muncul di pertarungan, maka kita tidak bisa menghindari pertempuran yang sangat sulit. Dan ini lalu kembali ke pertarungan lagi. Sakura dan Sugishita sudah bertarung dengan salah satu orang Noroshi itu.
Namun Sakura dan Sugishita sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Bahkan orang Noroshi itu dengan senangnya menghadapi mereka berdua. Dan Suo pun juga sudah duel. Lalu dengan perkataan orang Noroshi itu kepada Sakura dan Sugishita, "Hei, bagaimana kalian berdua ini? Tapi teamwork kalian nol. Sangat disayangkan. Padahal aku ingin bersenang-senang." Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku harus menumbangkan orang ini sebelum mereka sampai ke ujung jembatan." Dengan mengingat ucapan Suo. Lalu Sakura mengatakan dalam hatinya lagi, "Tidak. Bukan begitu yang harus kulakukan saat ini, mengalahkan si berdebir ini secepat mungkin." Sakura pun lalu mengajak Sugishita dengan perkataannya, "Mari kita selesaikan ini dengan cepat." Bakal seperti apa ya bre? Tetap stay di Dan Anime ya. Secepat mungkin Dan Anime akan ceritakan, oke? Terima kasih.